Pilar Wonosobo, podcast interaksi dan literasi rakyat Wonosobo. Selamat datang di Pilar Wonosobo, podcast interaksi dan literasi rakyat Wonosobo. Diskusi bersama KPU Kabupaten Wonosobo yang menghadirkan berbagai narasumber dan membahas info strategis tentang kepemiluan. Dalam episode kali ini kita akan membahas tema dengan peran Kesbangpol sebagai dalam dunia pendidikan pemilih dalam episode kolaborasi demi demokrasi. Sebagaimana kita ketahui, KPU Kabupaten Wonosobo dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah berkolaborasi dalam berbagai kegiatan pendidikan pemilih, baik pendidikan pemilih pemula, perempuan, penyandang disabilitas, maupun organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan. Hari ini kita akan menggali lebih dalam bagaimana Kesbangpol berperan berkolaborasi dalam meningkatkan kualitas demokrasi melalui pendidikan pemilih. Telah hadir bersama kita Bapak Agus Kristiono, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wonosobo. Terima kasih Pak Agus sudah berkenan hadir di podcast Pilar KPU Kabupaten Wonosobo. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat Pak Oki. Nah ini kita langsung aja ke materi ya Pak. Jadi Pak bisa dijelaskan terlebih dahulu bagaimana peran Kesbangpol dalam mendukung penguatan demokrasi khususnya pendidikan. Kalau di KPU pendidikan pemilih, kalau di Kesbangpol mungkin bisa dinarasikan sebagai pendidikan politik ya Pak Agus di Kabupaten Wonosobo. Terima kasih Pak Oki. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semuanya aja. Salam sejahtera bagi kita semua. Nah, makasih atas undangan ataupun waktu yang diberikan kami dalam rangka kolaborasi dengan KPU kaitannya dengan podcast pada hari ini. Ini berkaitan dengan peran Kesbangpol. Memang kami adalah satu OPD yang ada di Kabupaten Wonosobo punya peran yang sangat strategis. Kenapa dijadikan sebagai strategis? Karena kami punya peran sebagai fasilitator dan inisiator, terutama dalam penguatan demokrasi dan pendidikan politik di Kabupaten Wonosobo. Peran utamanya atau peran utama dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wonosobo antara lain adalah yang pertama adalah mengkoordinasikan, membina dan menyelenggarakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi masyarakat demi menjaga stabilitas politik dan tentunya dengan mengedepankan persatuan bangsa. Pak Gus, dalam menjalankan kegiatan pendidikan pemilih, Badan Kesbangpol selama ini bekerja sama dengan instansi atau lembaga mana aja nih kalau boleh tahu Pak? Selama ini selain dengan KPU, yang jelas kami sebagai penyelenggara pemilu ataupun pilkada kan dari KPU, Bawaslu juga kami bekerja sama juga dengan stakeholder terkait. Kami gunakan pilar-pilar yang ada terdapat elemen masyarakat, ada ormas, dari kemasyarakatan, ada parpol, dan juga stakeholder yang lain, terutama juga OPD yang ada di Kabupaten Wonosobo yang berkecimpung juga ataupun punya kepentingan dalam kaitannya untuk pendidikan politik di Kabupaten Wonosobo. Terima Pak Agus. KPU dan Kesbangpol selama ini kan sudah bekerja sama dalam berbagai kegiatan pendidikan pemilih khususnya ya. Saya rasa bagaimana pandangan Kesbangpol mengenai pentingnya sinergi ini, sejauh mana kolaborasi ini bisa diperluas Pak? Gitu. Yang jelas bahwa dengan kemarin kita bekerja sama ya dari pelaksanaan tahapan pemilu kada kemarin tahun 2024, tentunya kinerja kita, sinergitas kita akan tetap kita tingkatkan karena itu bisa memberikan dampak dan sangat memberikan dampak kepada masyarakat, terutama bagi kita pelaku pemerintah. Kita bekerja kaitannya dengan penguatan demokrasi dan pendidikan politik atau pendidikan pemilih. Kalau KPU di KPU itu tidak hanya
dalam satu tahapan. Maksud kami tidak hanya satu tahapan ketika kita mau pemilu, mau pilkada dan lain sebagainya. Tapi kita bina. Pasca pemilu pilkada kemarin pun kita tetap kita rancang dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang arti pentingnya demokrasi, penguatan kesadaran untuk mempunyai hak dan kewajiban tanggung jawab sebagai warga negara, terutama juga untuk peningkatan partisipasi pemilih. Hal tersebut kita capai tidak dalam satu tahapan, tapi kita akan terus menerus dengan sinergitas dari KPU, dengan Bawaslu selaku penyelenggara pemilu pilkada di daerah maupun di Kabupaten Wonosobo, dan ini manfaatnya sangat besar sekali. Kemarin kita dari masyarakat, ormas atau mungkin elemen-elemen masyarakat yang lain, termasuk juga terhadap saudara-saudara kita yang mungkin dari kaum perempuan, penyandang disabilitas dan lain sebagainya. Maka kita kaji siapa lagi kalau bukan dari kita, pemerintah lewat Kesbangpol dengan KPU. Kesbangpol juga mempunyai fungsi pembinaan ormas dan organisasi kepemudaan, salah satunya ya Pak Gus tadi. Bagaimana Kesbangpol memanfaatkan jaringan ini untuk memperluas jangkauan pendidikan pemilih? Jadi kami sampaikan terlebih dahulu bahwa kebetulan di salah satu tugas pokok fungsi kami adalah di pembinaan dan pemberdayaan ormas, di mana bahwa ormas yang ada di tempat kami di Kesbangpol berdasarkan data ada sekitar 270 lebih ini ormas aktif yang telah kita validasi kemarin. Jadi ormas itu akan menjadikan mitra kita, karena kita selaku pemerintah tidak akan bisa bekerja sendiri tanpa melibatkan semua stakeholder, elemen-elemen masyarakat, termasuk organisasi masyarakat yang ada di Kabupaten Wonosobo. Sebagai salah satu contoh, karena jangkauan kita, keterbatasan SDM, keterbatasan mungkin anggaran dan lain sebagainya. Oleh karena kita menjalin kemitraan dengan ormas. Kita berikan pembinaan, kita berikan bimbingan, dan nanti ormas itu juga sebagai wadah literasi politik, bisa menyampaikan aspirasi kepada masyarakat juga. Jadi tidak semata-mata hanya dilaksanakan kita pemerintah dari Kesbangpol dengan KPU, kita juga perlu juga untuk melibatkan atau memberdayakan ormas untuk juga terlibat dalam aktif dalam penguatan demokrasi politik ataupun mungkin dalam pendidikan politik khususnya di Kabupaten Wonosobo. Karena fungsi ormas itu selain sebagai organisasi, tapi dia juga sebagai mitra dari pemerintah. Tentunya kan seperti itu. Dalam berkaitan dengan kolaborasi dengan KPU kemarin, Kesbangpol kan juga terlibat dalam pendampingan kelompok perempuan dan penyandang disabilitas. Pertanyaan, bagaimana strategi Kesbangpol agar pendidikan pemilih dapat diakses secara inklusif? Terima kasih. Jadi kemarin kita kerjasama juga berusaha untuk semua elemen yang masyarakat yang ada di Kabupaten Wonosobo, tidak hanya masalah ormas, lah kita selalu berkolaborasi dengan ormas. Terus dari mungkin kemarin juga kepada pemilih pemula tentunya ya. Ini tapi itu juga kita tidak boleh melupakan untuk saudara-saudara kita kaum perempuan ataupun mungkin ibu-ibu dan lain sebagainya, termasuk disabilitas. Bagaimana strategi Badan Kesbangpol dalam untuk mencapai penguatan demokrasi terutama kepada kaum perempuan dan disabilitas secara inklusif. Jadi strategi yang dilaksanakan yang pertama adalah kita berupaya untuk menyediakan akomodasi yang layak dan aksesibilitas. Nah, misalnya penyediaan sarana dan prasarana fisik yang mudah diakses di tempat kegiatan. Ini kan kemarin kita evaluasi, ini sekaligus evaluasi kolaborasi kita dengan KPU, kita turun ke lapangan, kita minta masukan kepada semua stakeholder untuk perbaikan ke depan. Kalau enggak ya paling tidak di tahun 2029 akan lebih baik daripada di tahun 2024. Jadi itu salah satunya adalah itu. Terus penyediaan informasi, kadang-kadang ibu-ibu kita masih banyak yang masih buta terhadap informasi. Sekarang era digital, semua bisa diakses lewat medsos, lewat apapun bentuknya secara digital. Jadi untuk penyandang disabilitas, sebagai contoh penyediaan sarana untuk teman-teman saudara kita yang mungkin mengalami
cacat tunanetra, mungkin penyediaan huruf braille, terus audio isyarat visual. Kemudian kita lakukan juga, kita undang disabilitas. Terima kasih juga untuk KPU sebagai penerjemah juga dari teman-teman kita yang disabilitas. Jadi ada kesetaraan, bukan teman-teman kita yang disabilitas itu bukan sebagai merasa sebagai kaum yang terpinggirkan, tapi dia punya kesetaraan, punya semangat bahwa dia punya hak dan kewajiban serta tanggung jawab terhadap demokrasi, khususnya punya hak dalam menyuarakan aspirasi, menyuarakan hak politik dan lain sebagainya. Harapan kita seperti itu, sehingga nanti teman-teman kita yang disabilitas itu prosentasenya untuk ikut andil dalam kegiatan demokrasi politik itu akan lebih meningkat. Tapi di samping itu bukan hanya sebagai objek. Selama ini kan mereka merasa sebagai objek, tapi kita mungkin akan pakai strategi jadikanlah subjek sebagai mitra kita. Di mana mereka yang punya kemampuan saya kira sama, nanti kita libatkan mungkin dari KPU dengan pemerintah ada kebijakan nanti mungkin untuk pelaksana juga paling tidak di situ ada teman-teman kita yang disabilitas. Ada mungkin juga kalau perempuan jangan terlalu didominasi oleh saudara kita yang laki, tapi di situ aja kaum perempuan dan juga itu Pak Ogi. Persamaan gender ya Pak. Ya betul dan sebagainya. Ini terkait lagi salah satu program yang telah dicanangkan kemarin sama KPU adalah program pendidikan pemilih pemula Pak Agus. Di situ ada pesan penting apa yang ingin disampaikan ke Kesbangpol terkait untuk generasi muda terhadap literasi politik dan kepemiluan Pak Agus. Dari Kesbangpol untuk teman-teman yang boleh dikatakan Gen Z atau milenial ya. Masa depan negara adalah di tangan panjenengan. Panjenengan sebagai estafet. Siapa lagi kalau bukan panjenengan? Kita yang di sini seiring dengan bertambahnya waktu, umur dan sebagainya nanti kan perlu regenerasi. Oleh karena itu kami berpesan untuk teman-teman milenial ataupun boleh dikatakan kalau kita untuk Gen Z untuk benar-benar penguatan kesadaran akan berpolitik, berdemokrasi tentunya berdemokrasi secara bijak, secara santun dan secara cerdas tentunya kayak gitu. Karena apa? Dari panjenengan semua salah satunya nanti akan terlahir pemimpin-pemimpin yang punya integritas, punya istilahnya kredibilitas dan lain sebagainya. Karena jangan sampai generasi kita yang mungkin cerdas karena sudah di era digital seperti itu tidak istilahnya tidak punya kecerdasan dalam menentukan sikap, jadi hanya ikut-ikutan saja. Bahkan cenderung atau apatis, apa sih pemilu, apa sih demokrasi, paling ya kayak gitu aja. Lebih baik kita golput ataupun nggak usah datang dan lain sebagainya. Nah itu kita mencoba seperti itu, pesan kepada generasi muda seperti itu. Karena apa? Apalagi di negara kita sudah mencantumkan bahwa 2045 adalah Indonesia emas. Ini semua dari teman-teman yang Gen Z dan milenial itu nanti yang akan menggantikan kita semua. Oleh karena itu mulai dari sekarang coba nanti di tahun 2009 terutama yang pemilih pemula. Ini pemilih pemula ini yang pemilih yang baru pertama kali nanti akan menggunakan hak suaranya di tahun 2029. Nah itu. Makanya kita berusaha mendorong memberikan kesadaran mereka masalah hak, kewajiban serta tanggung jawab sebagai warga negara, tidak hanya sekedar secara pribadi tentunya, tapi dengan suatu konsep strategis kita tentukan bareng-bareng. Metode kita tidak lagi sekarang hanya satu arah, tapi kita mungkin metode diskusi. Kita akan mereka apa sih yang diomongkan oleh teman-teman kita yang anak-anak kita atau seperti itu ya, masukan-masukan nanti yang bermanfaat yang akan kita formalisasikan sebagai langkah-langkah kaitannya dalam penguatan demokrasi di tentunya di Kabupaten Wonosobo. Iya. Jadi selama ini kan Kesbangpol berkolaborasi dengan KPU terkait tadi pemilih perempuan, disabilitas, OKP dan pemilih pemula. Dalam menjalankan kolaborasi itu apakah ada tantangan Pak Agus di lapangan terkait melakukan pendidikan pemilih terhadap hal-hal tersebut Pak Agus? Tentunya apa yang kita jalankan yang namanya tantangan atau mungkin kendala lah boleh dikatakan itu mesti ada. Apalagi dengan era sekarang ya, yang dimana perkembangan
teknologi digital yang cukup cukup kuat, Masif. cukup dan sebagainya. Nah ini otomatis kan akan memberikan suatu hal terhadap teknologi digital yang mungkin barangkali yang masif lah, pakai tantangan dalam kendala dalam kegiatan pendidikan politik, arus informasi yang masif. Jadi kemudahan akses, semua kan bisa mengakses. Kalau kita tidak punya kemampuan untuk memfilter, memilah informasi yang akurat, ini dikhawatirkan kan nanti kan anak-anak muda kita ataupun semuanya lah terhadap masyarakat kita terhadap itu akan menjadi istilahnya informasi yang masuk itu akan menyebarkan desinformasi, yang berita-berita yang mungkin tidak akurat, tidak tepat, dan nanti kan juga mempengaruhi dari pola pikir daripada masyarakat. Nah ini Pak Agus, ini yang problem yang kompleks ya, tapi krusial di era digital ini. Isu menangkal hoak politik kan sangat mempengaruhi kualitas pemilih, Pak. Apa langkah Kesbangpol dalam melakukan deteksi dini dan memberikan edukasi masyarakat agar tidak mudah terpengaruh informasi yang menyesatkan gitu, Pak? Jadi betul, dengan adanya keterbukaan informasi publik secara digital ya, karena memang sekarang digital itu tentunya ada yang sisi positif dan sisi negatif, yang dimana yang perlu kita antisipasi adalah sisi negatifnya, karena apapun yang kaitannya dengan medsos, karena semuanya tadi kan kita sudah sampaikan semua bisa mengakses. Jadi peran utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wonosobo dalam menangkal hoak politik adalah, yang pertama adalah melalui edukasi politik, yang kedua peningkatan kewaspadaan dini dan kolaborasi lintas sektoral untuk menjaga stabilitas dan kondusivitas wilayah. Sosialisasi pendidikan politik, kita selalu tentunya juga memberikan pemahaman kepada masyarakat. Kita bekerja sama dengan KPU, dengan Bawaslu ataupun stakeholder yang lain. Bagaimana kita memberikan pemahaman tentang etika dan budaya politik yang santun dan dampak negatif dari konten-konten yang hoak terhadap nasionalisme dan persatuan bangsa. Itu berarti seperti kita ketahui bahwa berita-berita hoak adalah berita yang belum diketahui kebenarannya, mungkin sumbernya tidak jelas dan sebagainya. Jangan sampai masyarakat itu terprovokasi tidak bisa memfilter. Lah ini perlu kita bekerja sama dengan KPU dan semua stakeholder yang terkait untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana kita memfilter untuk berita-berita itu yang di medsos dan sebagainya. Terus tidak henti mengadakan sosialisasi dan penyuluhan dengan berbagai metode, mungkin lewat diskusi, lewat sosialisasi dua arah dan lain sebagainya. Terus kewaspadaan dini. Nah ini kalau kewaspadaan dini kita harus kolaborasi dengan stakeholder yang terkait. Misalnya pemantauan dini. Kita mungkin berkolaborasi dengan, kalau di Kesbangpol kan ada tim kewaspadaan dini daerah. Kalau di Pemda kan ada dinas yang terkait kaitannya dengan media-media digital dan sebagainya, ada Kominfo. Jadi untuk lebih bisa memfilter media-media yang mungkin barangkali dianggap dalam menyampaikan berita itu mungkin perlu dipertanyakan, dikaji dan sebagainya. Jadi ada filter-filter seperti itu. Jadi langkah-langkah Kesbang seperti itu, karena tidak bisa semua itu dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol sendiri. Harus selalu bermitra dengan KPU, dengan Kominfo, dengan semua unit, termasuk di sini kita punya juga grup intelijensi dan sebagainya untuk bisa berkolaborasi, akhirnya juga memberikan suatu pemahaman kepada masyarakat. Itu strategi kita seperti itu. Iya. Terima kasih Pak Gus. Apakah harapan Kesbangpol terhadap kualitas pemilih dan tingkat partisipasi masyarakat pada pemilu atau pilkada mendatang, Pak? Harapan terhadap masyarakat itu pemilih. Harapan kita terhadap masyarakat yang pertama adalah kita tetap terfokus pada terwujudnya proses demokrasi yang jujur, adil, transparan, aman dan damai tentunya. Karena apapun kalau sudah endingnya kalau sudah aman dan damai, masyarakat terus otomatis sudah tenang, tidak ada lagi gejolak dan lain sebagainya. Apapun hasilnya bisa menerima, baik itu di pemilu presiden, pilihan legislatif sampai ke pilkada. Karena harapan kita dengan proses demokrasi yang jujur, adil, transparan, aman dan damai nanti akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas
dan responsif terhadap isu-isu utama yang ada di masyarakat. Harapan kita seperti itu. Jadi pemimpin yang benar-benar bisa menghasilkan suatu respon terhadap isu-isu yang berkembang di masyarakat. Kendala-kendala yang ada di masyarakat. Itu Pak Oki. Jadi ini yang sebagai penutup Pak Agus, saya ingin sampaikan apa saja pesan Kes Bangpol pada masyarakat Kabupaten Wonosobo agar tetap menjadi pemilih yang cerdas, kritis, dan berintegritas. Kepada masyarakat Kabupaten Wonosobo dari semua elemen yang mungkin menjadi tugas pokok kita ya dalam arti pendidikan penguatan demokrasi di Kabupaten Wonosobo. Yang pertama mungkin kita untuk mendorong jadilah ataupun masyarakat yang sebagai pemilih yang cerdas, kritis, dan berintegritas. Jadi tentunya hal tersebut tidak bisa dicapai, perlu kolaborasi yang kolaborasi yang berkesinambungan dengan semua stakeholder yang terkait. Nanti mungkin lewat tadi sebagai kesimpulan lewat literasi politik, kesadaran akan pentingnya hak suara dan sebagainya. Nanti akan menghasilkan suatu jadilah pemilih-pemilih yang cerdas, terus literasi informasi, bisa menggunakan literasi media dan informasi secara bijak juga, dan juga benar-benar memahami aturan pemilu. Kadang-kadang masyarakat kita kan masih belum paham tentang aturan pemilu. Bagaimana yang dianggap melanggar, bagaimana yang diperbolehkan. Contoh di aturan pemilu sebagai contoh yang kecil aja lah, masih maraknya money politik, kampanye di luar jadwal, kampanye di tempat-tempat yang tidak diperkenankan, semuanya sudah ada regulasinya dan sebagainya. Jadi sebetulnya pesan kami dari pemerintah ke Kes Bangpol, jadilah pemilih yang cerdas, pemilih yang berintegritas, dan insya Allah semuanya bisa terlaksana kegiatan tahapan-tahapan pemilu ataupun pemilu dan pemilu kada di Kabupaten Wonosobo akan bisa menghasilkan satu hasil yang benar-benar maksimal yang dikehendaki oleh kita semua. Untuk menutup episode kali ini, Pak Agus bisa memberikan closing statement untuk podcast kita kali ini. Ya, terima kasih Pak Oki, ini sangat bermanfaat sekali. Jadi sebagai penutup atau closing statement dari kami selaku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, bahwa segala sesuatu hal yang berkaitan dengan penguatan demokrasi di Kabupaten Wonosobo, termasuk di dalamnya ada pendidikan politik, sampai nanti ke tahapan-tahapan yang akan datang, semuanya tidak bisa kita capai secara sendiri atau secara parsial. Itu perlu kolaborasi semua stakeholder yang terkait ataupun lintas sektoral, baik sebagai mitra pemerintah, dalam ini adalah KPU, Bawaslu, terus tentunya jangan melupakan juga TNI, Polri, Satpol PP dan sebagainya lah, yang semuanya yang sebagai mitra kerja kita atau sebagai stakeholder kita yang terlibat dalam proses demokrasi yang bersih dan disinformasi. Terus yang kedua adalah keterlibatan tokoh masyarakat, ini jangan melupakan. Bahkan mungkin nanti dari KPU nanti bisa di podcast yang lain bisa tokoh masyarakat, tokoh agama untuk bisa diapelkan bagaimana pandangan kaitannya dengan demokrasi, tentunya demokrasi di Kabupaten Wonosobo. Karena ini kan peran tokoh agama, tokoh masyarakat, seperti FKUB, terus dalam menyebarkan narasi-narasi yang positif dan menangkal hoak di masyarakat atau di paling di komunitasnya itu kan sangat-sangat luar biasa. Jadi ini kita memang betul. Terus yang kedua adalah pemberdayaan masyarakat sipil. Jadi kita lupakan, kita semuanya stakeholder, semuanya harus kita libatkan, menggandeng organisasi kemasyarakatan, termasuk kami ada pembinaan Ormas dan Parpol. Di Parpol akan kami dorong untuk pendidikan politik tidak hanya kepada anggotanya, tapi bisa meluas sampai ke masyarakat secara umum, tidak hanya untuk anggotanya tapi masyarakat. Karena ini juga akan membantu kita, membantu pemerintah, juga tentunya KPU sebagai penyelenggara. Dan yang terakhir, apapun hasilnya, apapun kegiatannya, tetap kita jaga nilai persatuan dan kesatuan. Itu kuncinya, apapun itu. Terima kasih Pak Oki. Terima kasih Pak Agus telah hadir di
podcast Pilar KPU Kabupaten Wonosobo, berbagi pandangan terkait peran penting dalam lembaga pendidikan pemilih. Semoga kolaborasi KPU dan Kepatpol memberikan dampak positif bagi penguatan demokrasi di Wonosobo. Terima kasih sekali lagi Pak Agus. Teman-teman pemilih, bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Terus Anda bisa ikut mengusulkan siapa yang akan kita undang untuk episode mendatang di YouTube KPU Kabupaten Wonosobo. Jangan lupa follow IG KPU Kabupaten Wonosobo dan ikuti media sosial kita agar tetap tidak ketinggalan informasi terupdate dari kita. Terima kasih, sampai jumpa di episode podcast Pilar KPU Kabupaten Wonosobo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.